Pandi, Itu siapa sih? mana? Itu, Mana, Di? itu yang lagi tidur. Eh, Orang gila apa? nggak tahu, Di. Iya, Di. Tapi Itu orang masa gila. iya orang gila, Di? Itu orang gila bukan sih, Pak? Iya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi, gimana, Nyi? Suaranya kasih. Alah sih ya. Aduh, nih, Nih, kenapa nyelap-nyelap di aduh. situ, nih? Ini Nyai kok tahu-tahuan saya ada di sini, Nyi? Ini ada anak mencari di padepokan tapi enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat para sahabat Misa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, malam ini saya dan Ki Andi masih diberikan suatu kesempatan sehingga malam ini kita dapat bisa membuat suatu video ya, Andi ya. Iya. Dan malam ini kita akan mencoba patroli melihat kondisi keadaan suatu warung yang insya Allah mudah-mudahan ya teman-teman, insya Allah nanti akan launching teman-teman ya. Dan kenapa kita bisa datang ke sini? Dikarenakan kami itu takut teman-teman ya, karena dulunya ini kan jalan ini sangat rawan sekali kecelakaan dan sepi dulu itu teman-teman. Jadi kami khawatir nanti takutnya nanti para pekerja-pekerja yang ada di tempat ini itu diganggu oleh makhluk yang ada di sini Yang tidak tahu menahu. Nah itu. Jadi alangkah baiknya kan kita patroli saja sambil kita tahu lah intinya tentang jalan ini, lokasi ini yang Iya. dulunya seram, yang dulunya sepi gitu. Karena Iya. kita kan di sini mau coba cari rezeki lah ya. Ya alangkah baiknya kan kita coba untuk patroli saja gitu. Dan juga gini, di informasi yang kemarin ini kamu dapati juga kan katanya ada orang juga yang lewat ke di tempat ini tiba-tiba melihat sosok kunti. Nah, dan malam ini kenapa saya berinisiatif juga untuk mencari tahu apakah benar sih yang dilihat orang lewat itu, Di, gitu. Ya takutnya kan ya namanya ya bangsa gaib ya. Kan pada banyak yang tidak tahu juga, ntar mencelakai juga. Ya alangkah baiknya kita mencoba untuk sana saja. Tahu Yes. juga kita mau buka usaha di situ, mencari rezekinya di situ. Iya, Ya siapa tahu kita menemukan suatu apa yang dilihat waktu orang pemakai sepeda motor itu. Jadi kita bisa menetralisirkan jalan ini juga, terus juga warung-warung yang dekat kita juga kan jadi aman semua. betul. Ya sudah, ayo. Ayo. Ya selepas ada jembatan baru itu ramai juga sih memang. Ya, kalau sekarang sih rame kan karena ada jembatan yang baru itu yang dia. Betul. Tapi kan tetap saja yang namanya bangsa jin kan nggak mau tahu sepi atau ramenya gitu. Ketika ada manusia di sini khawatir nanti ditakut-takuti atau dihantui oleh bangsa jin yang ada di sini gitu dulu. Dan juga antaranya kan yang jaga malam juga. Ayo, Di, nyebrang. Dulunya ini mas sepi banget ya, semenjak adanya jalan baru kayak gitu jadi ramai. Iya sih, tapi alhamdulillah yang dia Iya. akhirnya jadi juga, dan alhamdulillah juga akhirnya selesai dengan cepat teman-teman. Iya.
Ya, mudah-mudahan aja ya Andi ya. Iya betul. Ini lampunya memang kita sengaja nggak nyalain sih teman-teman ya, karena memang mungkin karena belum ditempatin teman-teman, jadi sengaja untuk kita matikan dulu. Tapi ini juga sebenarnya udah jam berapa ini? Kan masih banyak orang berlalu lalang tuh. Iya, Tapi sekarang kalau dulu kan sepi kok. Itu sampai sana berarti ya? hah? Sampai sana. Iya. Apa Di? Itu siapa sih? Mana? Itu. Mana Di? Itu yang lagi tidur. Eh, Orang gila apa? nggak tahu Di. Iya Di. Tapi Itu orang masa iya orang gila Di? Itu orang gila bukan sih Pak? Nggak tahu saya juga, tapi ntar kita coba cek aja nih. Jadi baru kita. Tapi kok baunya amis ya Di? Ya. Astagfirullahaladzim. Apa? Astagfirullahaladzim. Wah, Di, ini mah kayaknya bukan Di. ini bukan orang gila, bukan ini Pak. Baunya amis. Tuh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Kalau saya boleh tahu ini Anda nih siapa? Nggak tahu. Diriku nggak tahu siapa diriku. Loh, kenapa dirimu mengatakan seperti itu? Diriku tidak tahu siapa diriku. Lantas, kenapa Anda bisa ada di tempat ini? Dulu diriku ditabrak mobil Ditabrak mobil. tempat ini dan di jalan ini. Sehingga mengapa diriku berada di tempat ini? Apa jangan-jangan yang tadi kita lihat itu memang benar ODGJ, tetapi yang ditabrak sama mobil? Siapa diri? Mengapa diriku bisa melihatku? Jadi perkenalkan, saya Farhan, dan yang ada di raga Anda itu adalah saudara kami, yaitu Ki Andi. Diriku sudah lama di sini. Oh, jadi kamu sudah lama di sini? Sebelum adanya seperti ini. Dan juga diriku sudah lama tertabrak salah satu mobil. Oh, jadi begitu. Tapi diriku tidak tahu siapa diriku. Lantas, begini, ada sesuatu hal yang ingin saya ketahui daripada Anda. Apa? Jadi begini, apakah kau mengetahui suatu makhluk yang mengganggu para pengendara yang ada di tempat ini? Diriku melihatnya banyak juga di sini. Makhluk-makhluk seperti diriku yang sering jahil mengganggu para pesepeda motor ataupun para manusia yang berlalu lalang di jalan ini. Karena diriku
dulu tertabraknya di tempat ini, dan dulu di sini tuh jalan sebelum adanya warung-warung seperti ini. Oh, Sehingga gitu. mengapa diriku berada di sini. Tapi banyak juga makhluk-makhluk di sini yang sering menjahili orang-orang yang tidak tahu adanya kami yang dijahit, dan ada juga yang mengalami kecelakaan dengan melihatnya adanya kami, bangsa kami, yang mungkin mereka tidak tahu menahu adanya kami, sehingga terjadilah suatu kecelakaan di tempat ini yang dulunya sepi, tidak ada seperti ini, warung-warung seperti ini, ataupun tidak ada banyaknya orang yang berlalu lalang di sini. Oh, iya, iya, saya paham. Jadi Lantas, begini, kenapa makhluk. dirimu bisa melihatku? Kenapa saya bisa melihat Anda? Karena saya memiliki suatu kelebihan dan memiliki suatu pengetahuan yang lebih tentang makhluk gaib. Maka dari itu kenapa saya dapat bisa melihat Anda adanya di tempat ini. Jadi begini makhluk, saya meminta kepada Anda karena ini adalah warung yang mungkin insya Allah saya akan buka. Jadi saya meminta kepada Anda untuk Anda pergi dan jangan mengganggu para pekerja yang ada di sini nantinya. Tapi diriku sudah lama tepat di sini. Sebelum adanya warung ini, diriku sudah ada di sini. Oh, Kenapa kamu menyuruhku untuk pergi dari sini? Sedangkan diriku tidak tahu harus kemana diriku. kamu boleh tinggal di sini, tetapi dengan satu syarat, yaitu jangan mengganggu para pekerja ataupun orang yang bermalam menunggu di tempat ini. Diriku tidak mengganggu, tapi selain diriku sering mengganggu juga manusia-manusia seperti diriku. Diriku cuma menempati ini saja, karena disinilah suatu kejadian itu sehingga mengakibatkan diriku seperti ini. Ya sudah, saya mengizinkan Anda bertempat di sini, tetapi saya meminta kepada Anda untuk jangan mengganggu ya nantinya. Baiklah, diriku tak akan mengganggu. Tapi kenapa dirimu juga bisa melihat? Sudahlah, kalau masalah itu saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang kepada Anda. Berarti kau bisa melihat adanya makhluk-makhluk di sini yang jahil kepada manusia-manusia seperti ini. Insya Allah saya akan mengetahui dan dapat bisa melihat seperti makhluk seperti Anda ini. Baiklah, kalau memang dirimu bisa melihat adanya kami dan juga makhluk-makhluk lainnya, tolonglah sebelum banyak suatu kejadian seperti diriku yang diriku alami. Insya Allah saya akan menetralisir dan akan berusaha untuk memindahkan makhluk-makhluk yang berusaha ingin mengganggu manusia yang berlalu lalang menggunakan suatu kendaraan di tempat ini. Baik, Ya sudah, Anda pergi ya, dan Anda boleh bertempat di sini, tetapi Anda ingat tidak boleh mengganggu orang-orang yang bekerja di sini. Kamu boleh di sini, tetapi jangan di sini, tapi di sebelah sana aja ya. apakah dirimu bisa memindahkanku? Insya Allah saya akan bisa memindahkan Anda, tetapi Anda juga harus mematuhi untuk jangan mengganggu para pekerja yang berada di sini. Baik. Ya sudah, Anda ke sana saja ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
saya lihat dari pakaiannya itu mungkin ya, kemungkinan itu adalah salah satu ODGJ yang meninggal matinya itu tertabrak oleh mobil di. Berarti benar memang dia orang gila. Iya, dari ininya sih agak sedikit linglung di, agak sedikit sulit untuk kita ajak komunikasi. Akan tetapi alhamdulillah tadi mungkin kayaknya ya, kayaknya alhamdulillah dia tuh mau nurut dan mau juga dipindahkan dari sini walaupun memang tidak jauh, tetapi dia berjanji juga tidak akan mengganggu untuk para pekerja yang insya Allah akan bekerja di tempat ini. Terus ada informasi lainnya? Ya paling memang banyak di makhluk-makhluk yang sering mengganggu dan juga sering muncul surung jahil gitu. Tetapi itu bukan dari makhluk yang tadi, tapi melainkan ada makhluk yang lain. Iya. Tapi insya Allah nanti kita akan coba netralisir dan kita akan pindahkan makhluk-makhluk yang sering mengganggu para pengendara yang lewat di jalan ini. Iya betul juga. Karena tidak baik juga. Kita karena membuka usaha di sini juga. Iya, Takutnya juga dampaknya ke mereka-mereka yang tidak tahu juga. betul. Itu yang kita khawatirkan seperti itu, Ndi. Ya baik, kalau memang itu seperti itu, ada suatu informasi kita coba untuk menetralisirkan tempat ini dan juga tempat kita juga. Iya, tentunya ya. Yang utama kan harus di sini dulu, Ndi. Apalagi tadi kebetulan tadi makhluk tadi tiba-tiba kan ada di sini. Benar. Nah, kalau kondisi malam ini mungkin ada jam 2 ini dia Jam 2. lewat mungkin ya kayaknya. Tapi ini suasananya masih banyak para pengendara juga, teman-teman. Rame juga akhirnya ini dia. Iya. Dari ujung sana Pak. Ya, kita jadi apa namanya? Di lain sisi kita bisa membantu juga para pedagang ini yang tidak tahu menahu tentang dulunya di sini banyak Nah. suatu kecelakaan, kita bisa menetralisirkan tempat ini. Betul, Di. Apalagi kamu tahu sendiri kan, ya. Tadi makhluk itu sangat-sangat mengerikan gitu ya. Dan juga bau amis, teman-teman. Iya, masih menyengat Pak bahwa ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan suatu kita menetralisirkan tempat ini menjadikan suatu ladang berkahan buat kita semua. Amin, amin. Ya mudah-mudahan saja, Di. Seperti apa yang kita harapkan, ya. Tentunya semakin ramai dan juga banyak pembeli dan juga peminatnya ya. Iya, Pak. Jadi jalannya dulu kan ini, Pak. Oh, dulu ini jalannya ini. Bukan ini dulu. Iya, iya, iya. Jalannya ini pas warung-warung kita sana, Pak. Itu jalan kaki. Makanya serem. Bukan ini, tapi ini dulu. Iya, iya. Ini agak bagus juga ini ya. Ini namanya pink. Pink. Memang sekarang sih udah jam pagian, masih ramai. Sekarang masalahnya jalannya sudah. Dari jalan juga sih ya udah. Iya. Oh, Terus alternatifnya sudah gampang juga, lebih enak kan, apa lewatnya sini, Pak, sekarang.
karena sudah ada jembatan baru gitu. Mm-mm. Jadi banyak banget orang berlalu lalang, entah itu jam 2 jam 3 itu sering banget. Jadi sekarang lewat sini. Makanya sekarang jadi ramai. Dulu kan sepi banget di sini. Ya, kita juga kenapa juga sambil patroli dan keliling gitu ya. Khawatir ya, takutnya nanti ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Iya. Gitu. Terutama kan orang di apa namanya yang dekat kita yang membuka warung juga sama kita, sama seperti kita kan tidak tahu Mm-mm. gitu. Kan kasihan juga. Ini udah rame teman-teman tuh. Masih banyak orang. Iya nih. Wah, Hmm. mencium nggak bau-bau wangi? Iya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi, gimana Nyi? Suaranya kasih. Alas ya. Aduh. Nih, Nih, kenapa nyelap-nyelap di situ nih? aduh. Ini Nyai kok tahu-tahuan saya ada di sini Nyi? Ini Aden. Nenek mencari di kafe pokat, tapi nggak ketemu. Tapi nenek rasakan Aden ada di sini. Alhamdulillah Aden. Nenek habis ditugaskan oleh Aden untuk ke Tiongkok. Nenek sudah ke sana Aden. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Nyi. Aduh, nenek ngobrol-ngobrol sama leluhurnya Dede yang ada di Tiongkok sana ada. Ngobrol bagaimana Nyi? Ya, tentang sesuatu yang memang Aden harus ketahui dan pahami. Apa itu Nyi? Ya, yang pertama, Aden memang diberi suatu kemuliaan untuk bisa merawat Dede itu dengan baik, dengan suatu amanah. Insya Allah Aden, Iya Nyi. perihal tentang suatu kebutuhan, sesuatu yang harus dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak anak, banyak rezeki ada. Amin. Mudah-mudahan saja gitu. Nanti ada. Aduh, ini tempat apaan ada? Ini tempat kita nih mau ya belajar membuka usaha kayak gitu. Bertujuan. Masih mendirikan suatu usaha. Iya. Oh iya, Den. Iya, gimana Nyi? Setelah nenek ngobrol dengan leluhur dari Dede, ya tentang suatu amanah, baik itu dedenya, baik itu Giok. Ini kebetulan sekali ada. Padahal Giok itu sendiri memiliki suatu aura buat usaha ada. Apa ada yang tidak tahu itu? Oh, kalau masalah itu belum saya ketahui nih karena kemarin ini sempat tertunda nih. Karena begini Aden, itu orang tuanya dari Dede itu pengusaha juga. Oh, orang tuanya di Dede. Iya, cuman dia itu membawa suatu giok hadiah di tengah jalan. Dia dikejar-kejar dan direbut giok itu sampai dengan suatu perjalanan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu dengan Aden dan Tiade. Makanya segala sesuatu saya kembalikan lagi kepada Allah. Pasti ada maksud terbaik Allah buat kalian berdua. Ya, perihal tentang suatu amanah dari Dede dan amanah dari Giok hadiah itu sebagai baik. Karena
keturunan dari dede, dari turun temurun. Tidak hanya orang besar, tapi di zaman sekarang mereka adalah pengusaha yang luar biasa. Makanya, ya beruntung orang-orang yang bisa memiliki suatu kiok hadiah itu sendiri, sedangkan kiok itu sendiri di Aden kan nggak terlalu besar ya. Iya Nyi. Cuman berapa yang bisa Aden, mungkin kalau mau dibagikan kepada saudara Aden, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Aden. Nah, saya kembalikan kepada Aden. Iya Nyi. Bagaimana bijaksana kepada saudara-saudara Aden, tapi intinya dia itu sendiri yang paling luar biasa adalah suatu bisa membuka suatu aura usaha yang luar biasa. Iya Nyi. Dan saya kembalikan kepada Aden, bagaimana bisa memilih dari cucu-cucu nenek yang memang diberi suatu kehendak, diberi suatu takdir dan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya juga tahu ada mungkin bingung mau dikasih sono barangnya itu udah nggak banyak, takutnya dikira pilih kasih. Iya Nyi. Karena barangnya itu terbatas nih. Nah, Makanya kita membuat cincin dan juga gelang gitu, liontin. nah harus tahu latar belakangnya. Tapi kalau buat usaha itu kata leluhur dari dede yang ada di Tiongkok sana itu luar biasa, malah nenek disuguhi suatu suguhan yang luar biasa. Jadi usaha itu sendiri tidak hanya untuk usaha untuk suatu masakan, tidak hanya buat usaha apa saja. Insya Allah kalau orang yang membawa suatu giok hadiah itu sendiri ada suatu aura, ada suatu kekuatan, suatu yang mendukung di situ ada. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Nyi. Ya makanya nenek cari-cari Aden. Yang pertama nenek, alhamdulillah tugas dari Aden nenek sudah selesaikan. Iya Nyi. Makasih banyak. Di sana berapa hari di sana ngobrol-ngobrol, alhamdulillah keluarga dari leluhur dede itu teramat sopan dan baik semua. Alhamdulillah kalau seperti itu Nyi. Oh iya Den, Iya Nyi. Aden keluyuran di mana kemarin itu? Ya Merasakan suatu goncangan terbesar dan suatu getaran yang hebat. Apa yang terjadi pada Aden? kemarin itu saya tuh ekspor di kuburan Nyi. Tetapi kemarin itu ada orang yang iseng Nyi, yang nakut-nakutin saya dengan suatu pakaian pocong Nyi. Aduh Aden, namanya orang itu. Ya, bentuk apa yang Aden jalani semua adalah suatu takdir dari Allah, dan setiap orang yang mau diberi suatu kelebihan dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada aja orang yang tidak suka. Oh, Ya makanya ujian ini ujian Allah. Kalau Aden selalu bersyukur dan bersabar, insya Allah Aden, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui Aden. amin ya mudah-mudahan. Apalagi Aden itu terakhir bisa membuka suatu lapangan usaha buat orang-orang yang membutuhkan. Iya Nyi. Tujuan saya seperti itu Nyi. Yang keduanya lagi, tujuan saya itu ingin berbagi ke sesama juga Nyi. Aduh, nenek juga sudah ada repot, sering merepotin nenek. Padahal yang kerja di sini ada 20 orang lebih kayaknya Aden. Apa Aden gak keberatan itu? Ya, doain saja Nyi, mudah-mudahan Allah memberikan suatu kemudahan buat saya Nyi. Aduh, Aden. Nenek jadi terharu. Banyak sekali yang kerja di sini. Aden harus bisa menanggung suatu kebutuhan mereka. Sedangkan nenek selalu ikut serta merepotkan Aden dan Andre. Bapak, Sedangkan nenek tidak bisa membantu banyak kepada Aden.
Tapi insya Allah Den, nenek akan selalu berusaha bagaimana bisa meringankan apa yang menjadi suatu beban dalam pikiran Aden dalam setiap perjalanan Aden. Apabila Allah mengizinkan nenek, insya Allah nenek akan selalu membantu Aden. Oke, makasih banyak ya Nyi. Ya makanya, ya tidak hanya nenek datang kepada kalian berdua juga sekalian ingin tahu Aden berbuat kayak gini, merelakan dan mengikhlaskan apa yang sudah didapatkan oleh Aden untuk membantu mereka yang dalam suatu kekurangan. Itu amat luar biasa Aden. Saya yakin Allah akan mengangkat derajat Aden walaupun susah Aden. Amin. Yang tahu hanya Aden sendiri, tapi nenek yang melihat, nenek yang merasakan bagaimana beban berat buat Aden, yang Aden selalu tegar dan tabah dan sempat menolong kepada orang yang membutuhkan. Iya. Mungkin kalau nenek sendiri mungkin tidak mampu kayak Aden. Itu gimana Aden? Karena nenek biasa emosian Aden. Ya, saya sih hanya bisa berusaha membantu sesama saja nih. Itukah kalau lagi pas lagi ada saja nih. Oh ya Aden. Ya nih. Nah, masalahnya gini, masalah giok itu sendiri tidak ada dengan suatu usaha juga, tapi ada cerita itu ada malu Aden. Ya, mau gimana lagi nih? Ada lagi nih Aden, Gimana? yang mana dikasih tahu tentang suatu kekuatan dari giok hati yang tidak hanya dengan usaha yang luar biasa, padahal di situ ada suatu kekuatan yang memang harus dikeluarkan, tapi di situ harus syaratnya buat orang-orang yang jomblo deh. Ya, takutnya kalau yang memakai giok itu sendiri terus dibuka kuncinya di situ, takutnya dia tuh jadi kucing garang deh. Waduh, bahaya juga ya Ji. Iya, makanya ini Andi itu jangan sampai dikasih kuncinya dan bisikin pada Aden. Iya nih. Aden, Ya. kalau yang memang membutuhkan para jomblo, cucu nenek bisa dikasih tahu, karena nenek kasih tahu kalau Aden kepada bukan nenek. Iya nih. Jangan dikasih sembarangan pada orang jomblo kecil itu. Jin, ya, Tapi kalau untuk usaha, memang itu luar biasa. insya Allah. Ini ceritanya begini ya. Bagaimana nih? Masalah giok itu sendiri, itu cerita dari leluhur, dari nenek. Itu waktu mustika itu dilingkari oleh seekor naga. Naga itu sendiri adalah suatu kekuatan dari leluhur, dari nenek itu. Sedangkan Subhanallah. perjalanan dari nenek itu sendiri teramat memprihatinkan dan teramat mengharukan. Dia lari ke Pulau Jawa ini, lari ke Nusantara ini karena seorang ibu dan ayah yang anaknya pada di sana dan itu tidak hanya suatu giok itu sendiri yang diincar, bahkan nyawa dari dede itu sendiri teramat berbahaya bagi orang-orang yang memang mengincar suatu keturunan dari dinasti itu. Jadi seperti itu ya Nyi. Makanya anak harus menjaga dan ada juga ada harus waspada Nyi. sampai dari bangsa manusia ataupun dari bangsa siluman itu manipulasi dan memperdaya kalian dan mengasih dede itu sembarangan. Oke, insya Allah. Ya walaupun berat seberat apapun, walaupun seberat apapun, saya yakin di Andi dan Aden Farhan bisa menjalani. Tapi yang paling terpenting, segala sesuatu yang memang sudah menjadi suatu takdir dari Aden harus tetap semangat Aden. Insya Allah nih. Oh ya Aden,
Iya Nyi. Adakah suatu tugas lagi buat nenek, mumpung nenek lagi santai-santai Aden? Karena alhamdulillah di padepokan nenek dari Nyai Dewi banyak membantu dan sekarang sudah pintar. Ya, paling saya minta cuman hanya satu Nyi. Saya meminta untuk mendidik dan juga memberikan suatu pelajaran untuk Mas Cece yang notabene tadi Nyi juga tahu lah kondisi Mas Cece itu Aduh, Nana. sangat membuat Kalau perasaan dia Nyi. DM Pak Aden, biar dia mandi terus setiap hari, biar otaknya tuh adem. Ada-ada saja Nyi ini. Ya, itu tidak hanya Dede si JJ, tidak hanya siapa saja yang Adi sama Aden kirim kepada bukan nenek, pasti saya rendam dulu di kolam nenek. Biar otaknya itu encer Aden, biar otaknya itu tidak penuh dengan sesuatu yang kotor-kotor, makanya nenek rendam itu. Terserah aja Tasya. Iya itu di nenek rendam. Aden masih ingat. Iya Nyi. Waktu sumber air Safa yang Aden kasih kepada nenek. Iya Nyi. Nenek sudah tanamkan di padepokan nenek untuk merendam orang-orang itu yang pikirannya itu terlalu kotor. Syukurlah kalau seperti itu. Jadi alhamdulillah Aden sudah banyak membantu membedakan suatu sumber air Safa ke padepokan nenek. Ya alhamdulillah nenek gunakan untuk bisa merendam dan bisa menghancurkan otak-otak mereka biar kekuatan yang jahat-jahat keluar dari tubuh mereka. Iya Nyi. Oh ya deh, Ya, bagaimana Nyi? tuh. Oke nih, baru bukan Gak apa-apa nih. di mana? Lagi gak ada aku nih. Padahal nenek terburu-buru tadi daripada pokan rombongan nenek kesimpan. Besok nih. Insya Allah nanti kalau ada rezeki Nyi. Gini. Oh ya, Aden. Ya Nyi. Jadi nenek lupa tidak punya baju cucu nenek. Oh iya, sapa dulu Nyi. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia pada nenek dan selalu cucu nenek ada di hati nenek. Insya Allah dalam setiap tarikan nafas nenek, dalam setiap doa yang nenek mudah adakan kepada Allah dan mengadakan para nenek kepada Allah. Insya Allah nenek selalu ingat wajah kalian semua. Walaupun nenek spesial kadang datang kepada cucu-cucu nenek yang selalu ikhlas, yang selalu setia membantu dari ajaran dari setiap perjalanannya. Insya Allah dengan suatu spesial nenek datang di hari tertentu walaupun mereka tidak sadar dan mengerti. Iya Nyi, makasih banyak Nyi. Dan alhamdulillah Aden, tugas dari Aden, Iya, nah nenek suruh datang ke mana ya Aden? Tunggu dulu. ke Kalimantan apa Nyi? Ya tidak hanya di Kalimantan, ada lagi itu cucu perempuan nenek yang katanya suruh disambangin, suruh dielus-elus. Iya. Aduh, nenek selalu datang dan selalu nenek tiupkan dengan suatu zikir-zikir dan doa-doa sholawat biar dia itu selalu diberi kekuatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Nah, saya selalu berterima kasih kepada cucu-cucu nenek yang selalu istiqomah, yang selalu setia, yang selalu membantu dari Adi dan Aden Farhan. Semoga cucu-cucu nenek dilimpahkan suatu rezeki yang melimpah, Amin. diberi suatu kesehatan, Amin. diberi suatu kebahagiaan. Amin, ya Allah. Hanya lahir saja, Amin. dapatinya. Amin. Semoga Allah angkat derajat dari cucu-cucu nenek. Amin ya Allah. Derajat apapun yang Amin, ya bisa Allah. membuka suatu ridho, yang bisa membuka suatu keberkahan, yang Amin, ya tidak Allah. hanya bermanfaat buat dirinya, juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Ya Allah, angkatlah Amin, derajat ya Allah. Aminkan cucu-cucu semuanya, nenek. Amin. Angkatlah derajat mereka. Amin. Angkatlah suatu keburukan, Amin. angkatlah suatu penyakit yang melekat di dalam tubuh mereka. Ya Allah, Amin. semoga Aden
dan Ki Andri bisa menjadi suatu jembatan, Amin, bisa ya Allah. menjadi suatu jembatan untuk cucu-cucu nenek, Amin. untuk bisa memahami dan bisa mengerti apa Amin, arti ya Allah. suatu hidup dan Amin. apa tujuan kehidupan, ya Allah. Amin, ya Allah. Tunjukkanlah, bukakanlah pintu hidayahmu, bukakanlah pintu inayahmu. Amin, ya Semoga cucu-cucu nenek selalu dilindungi, selalu Amin. dilindungi, ya Allah, ya Rabb, ya Amin, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, jagalah cucu nenek dalam Amin. setiap langkahnya, dalam Amin. setiap tarik nafasnya, ya Allah. Amin, ya Semoga Allah. selalu berkah dan barokah, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, Dek. Iya Nyi. Nenek jadi teringat pada cucu nenek yang selalu menemani dari dulu. Iya Nyi. Tapi gimana lagi, karena suatu kondisi nenek juga kadang sibuk ada, tapi insya Allah nenek akan selalu sempatkan dan nenek akan selalu membantu walaupun mereka sudah tahu. Tapi saya yakin amanah dari Aden untuk nenek kasih, Iya Nyi. saya akan selalu jaga dan saya nenek terus selalu jalan itu. Oke. Ya, walaupun mereka tidak paham, nenek sering disuruh oleh Aden Farhan untuk menyambangi dari cucu-cucu nenek. Walaupun mereka tidak paham dan tahu, tapi saya dengan berat hati saya sampaikan kepada cucu nenek, walaupun Aden Farhan kadang tidak mengucapkan dan tidak mengutarakan pada kalian, tapi nenek selalu disuruh oleh Aden Farhan untuk menyambangi kalian semua. Iya Nyi. Ya, nenek juga tidak keberatan karena alhamdulillah Aden selalu menunjukkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang tidak baik secara lahir saja, Aden, tapi Alhamdulillah. hatinya teramat mulia. Luar biasa ya Nyi ya. Iya, ada juga cucu nenek yang kadang dia itu sengaja menyalakan suatu rokok kesenangan nenek. Itu ada, Aden. Oh, itu ada Nyi. Iya, Alhamdulillah. itu kadang nenek juga sering mendengar ada cucu nenek yang selalu mengirim hadiah kepada nenek, juga nenek sabangin itu atas amanah dari Aden yang selalu kita harus bisa berbuat baik walaupun Iya, mereka hanya mendoakan saja, tapi kita harus berusaha Nino, kita harus berusaha ikhlas semampu kita. Iya. Oh ya Den, Iya Nyi. ini Aden usaha apa? Ini Nyi, usaha bakso sama pecel lele Nyi. Bakso itu apa Aden? Aduh. Ntar kalau udah buka aja nih, ya doakan saja, mudah-mudahan berkah barokah akan Tapi ini gue bau kepo nih, bau kepo di sini. buku Bukan kebo Nyi, tapi sapi. sapi. Oh sapi. Iya. Iya. Emang kebo sama sapi beda. Beda Nyi. Aduh, nenek taunya itu onta aja. Bakso onta. Itu karena jalan-jalan sama Isako naik onta aja. Oh, Masya Allah, luar biasanya. Iya itu. Alhamdulillah. Mati baiknya Kisarto bisa temurun kepada Aden. Itu nenek sempat itu ke Mekah di sana itu disuruh naik onta jalan-jalan sama Kisarto. Malah saya belum pernah naik onta Nyi. Aden, Iya Nyi. insya Allah Aden, segala sesuatu niat kita kembalikan lagi kepada Allah Aden. Iya Nyi. Ya apalagi Aden adalah manusia yang kasar, manusia yang kasar, beda sama nenek, beda sama Kisarto. Iya Nyi. Ya dengan suatu bentuk, suatu kekasaran dari kalian, dan bagaimana mencari suatu keberadaan dalam suatu lahir, karena percaya Aden, Iya. Allah adalah awalu akhiru wa akhiru wa batinu. Iya. Segala sesuatu yang awal itu kembali kepada sesuatu yang akhir. Intinya, walaupun Aden sekarang di usia Aden
ini suatu yang mulia, walaupun kadang kebahagiaan Aden tidak dipikirkan, suatu makanan Aden tidak dipikirkan, kalau justru suatu si Aden menahan suatu lapar bisa mengenyangkan orang lain, tapi percaya Aden, sesuatu itu ada nilai baik dan ada nilai yang istimewa dari Allah Aden. Iya nih. Makanya dari dulu selalu setia pada Aden. Karena saya tahu Aden kadang lupa membahagiakan diri sendiri, kadang membahagiakan orang lain. Sampai Nana itu sampai nangis Aden. Iya nih. Bisa-bisanya Aden berpuasa, sedangkan santri-santri Nana selalu kenyang. Nana juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Aden. Ya, itulah namanya hidup nih. Saya hanya bisa berusaha untuk tetap baik dan berusaha untuk tetap Iya deh, itu kalau buat Nana di padepokan Nana mending Aden jangan memaksakan, yang penting kan Aden jangan dulu, Iya, yang banyak dulu, maka Nana dari padepokan kenyang lihat Aden berpuasa itu kadang Nana tidak habis pikir apa yang Aden pikirkan. iya nih. Iya Aden. Iya nih. Ada suatu tugas lagi yang mau disampaikan kepada Nana. Ya, kemungkinan nanti nih, insya Allah nanti selepas ini saja. Takutnya khawatir nanti ada orang yang mendengar suatu tujuan dan apa yang menjadi suatu tugas untuk Nitarsi. Oh ya Aden. Ya nih. Saya titip salam buat cucu Nana yang Nana cintai dan Nana selalu di hati. Mereka selalu di hati Nana. Iya, Saya titip salam buat mereka. insya Allah nih. Semoga cucu Nana selalu diberi suatu kesehatan, panjang umur, Amin. rezeki yang melimpah. Amin ya Allah. Dan semoga buat cucu Nana yang bisa datang ke Mekah Mukarramah. Dan buat cucu Nana yang bukan Islam, semoga selalu diberkati. Amin ya Allah. Karena kami duluan. Iya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. Akhirnya Nitarsi sampai juga ya dia. Iya betul. Dan alhamdulillah beliau. Kenapa kamu di Kaku. keramu? Kami. Alhamdulillah ya dia. Mudah-mudahan berkat dan juga doa daripada Nitarsi, mudah-mudahan usaha ini juga bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan suatu keberkahan dari suatu apa yang kita jual ya dia. Amin. Ya sudah, mungkin untuk malam ini hanya segini dulu yang mungkin dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport kami di sini sedulur. Mudah-mudahan Allah membalas atas kebaikan-kebaikan apa yang kalian berikan kepada kami. Dan juga terima kasih atas dukungan dan support kalian ya sedulur. Karena dengan support dan dukungan kalian, alhamdulillah kami dapat bisa mewujudkan suatu niat dan tujuan baik kita ya dia. Ya sudah, untuk malam ini hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Kiandi, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.